Ibu udah bahas itu. Cara mensucikan hati, Bang, bagaimana caranya gitu? Hati itu nggak bisa disucikan kalau tidak memenuhi syarat. Nggak bisa. Betul. Iya. Jadi ketika manusia itu dewasa, itu sudah diperjanjikan oleh Allah ya bahwa iblis itu akan selalu menggoda manusia. Betul. Ya. Sehingga manusia itu akan senantiasa terjerumus ke dalam dosa. Ya, Allah mengatakan sebagian daripada kamu akan menjadi musuh sebagian yang lain. Sebagian daripada manusia akan menjadi musuh dari manusia yang lain. Itu disebabkan karena apa? Karena ada di antara manusia yang mengikuti syahwat. Sehingga mereka menjadi musuh bagi mereka yang mensucikan diri. Itu diterangkan di dalam surah apa itu, Ustaz? Al-Baqarah kalau nggak salah ya. Dalam surah Al-Baqarah diterangkan begini, bahwa fa'asallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Nah tuh. Lalu setan iblis itu memperdayakan Adam dan juga istrinya ketika mereka berada di jannah. Jadi ketika Adam dan istrinya berada di taman, mereka kemudian diperdaya oleh iblis. Sehingga kata Allah, keduanya itu dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya masih berada di surga. Allah berkata begini kepada mereka berdua, Adam dan istrinya. Wa qulna habitu ba'dukum li ba'd adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, pertanyaan sahabat saya, bagaimana kemudian orang itu cara mensucikan diri? Bagus, pertanyaan yang sangat bagus ini. Orang itu senantiasa merasa suci. Contoh misalnya seperti beberapa saat yang lalu saya mendengarkan ada dialog antar Kristen dan Islam. Mereka membunuh, mereka berzina, mereka merampok. Tetap saja mereka yakin masuk ke surga. Selama mereka percaya Yesus itu dibangkitkan. Tuh, orang ini merasa selalu suci dirinya. Padahal ketika orang mensucikan diri, itu adalah proses di mana seseorang menyadari bahwa ada aturan main. Ada aturan main, ada ketentuan, ada hukum, ada ketetapan pemilik alam semesta yang harus ditaatin. Contoh misalnya nih, ada perintah di dalam Al-Quran. Janganlah engkau makan babi. Selama orang tersebut tidak makan babi, maka pemikirannya terhadap dosa makan babi itu tidak akan ada. Maka dia akan mengatakan, Alhamdulillah, Subhanallah, Maha Suci Allah, saya terlindung dari dosa makan babi. Hatinya bersih dari dosa itu. Tapi ketika kemudian orang itu tidak makan babi, namun perintahnya dalam Al-Quran, janganlah engkau menyakiti hati seseorang, jaga lisanmu, jaga perbuatanmu dari menyakiti orang lain, tapi pada saat yang bersamaan dia tidak makan babi namun menyakiti hati orang lain, maka tentu di dalam hatinya akan terbersih suatu pelanggaran. Maka apa yang terjadi? Membersihkan hati itu adalah kemudian melakukan upaya-upaya memohon maaf kepada dia yang telah kita sakiti. Tolong maafkan saya, perkataan saya yang tadi itu adalah satu kekhilafan. Ketika dimaafkan, maka hati akan merasa suci, bersih. Alhamdulillah, saya tidak makan babi, dan dosa saya menyakiti saudara saya telah dimaafkan. Nah itu cara, artinya gini, orang yang selalu ingin membersihkan hatinya adalah orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan cara melaksanakan segala perintahnya sekuat tenaga dan menjauhi segala larangannya dengan sekuat tenaga. Itulah cara untuk kemudian mensucikan diri. Makanya dalam Islam itu selalu mengatakan dan meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Umat Islam itu gitu.
Dia sudah tahu ini haram, ini halal, ini boleh, ini nggak boleh. Tapi tetap saja manusia itu selalu dikerumuni, dikelilingi oleh syahwat. Ya, melihat ini mau, melihat itu mau, mendengarkan ini mau, mendengarkan itu mau. Itulah manusia. Sehingga ada pola di dalam ajaran agama Islam itu selalu bertaubat kepada Allah. Selalu bertaubat. Itulah yang disebut dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan istighfar, itu adalah orang yang memiliki tanda-tanda selalu berusaha mensucikan hatinya. Nah sekarang, bagaimana mungkin hati bisa bersih ketika perintah Tuhannya itu dilanggar? Gak akan mungkin bisa. Sementara hanya hati yang bersih yang bisa kembali duduk pada koridor hamba yang suci. Hanya hati yang suci yang kemudian bisa bersatu dengan yang suci. Hati yang kotor tidak mungkin bersatu dengan yang esensi suci. Maka umat Islam diajarkan senantiasa untuk beristighfar. Setiap ada sesuatu, maka istighfar. Setiap ada kesalahan, istighfar. Setiap ada momen, istighfar. Bertaubat, bertaubat, bertaubat. Nah, itulah indahnya Islam itu. Nah, kalau kita melihat di dalam aspek kehidupan kita selaku manusia yang bertuhan, maka yang menjadi titik ukur daripada pola tingkah laku kita itu adalah aturan Tuhan. Kalau aturan Tuhannya sudah tidak ada, bagaimana mungkin kemudian orang itu bisa mengatakan hati saya sudah bersih? Bagaimana mungkin kemudian orang itu bisa mengatakan dirinya mentaati perintah Tuhan kalau perintah Tuhannya sudah tidak ada? Karena itulah umat Islam itu Anda lihat saban hari mereka berbondong-bondong ke rumah ibadah. Saban hari mereka berbondong-bondong sujud. Saban hari mereka berbondong-bondong bersedekah. Saban hari mereka sibuk dengan bersilaturahmi. Mereka disibukkan memuji Allah. Mereka disibukkan menyanjung Rasulullah. Mereka sibuk dengan membaca kitab suci mereka. Mereka sibuk dengan bersyalawat, ucapan-ucapan yang indah kepada para nabi. Itu kenapa? Karena mereka senantiasa ingin hatinya itu bersih dan kaya dengan kebesaran Allah. Fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fih. Artinya manusia harus duduk pada perintah-perintah Tuhan untuk supaya tidak berada pada posisi orang yang dikatakan oleh Allah Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ilahin. Engkau akan bermusuhan satu sama lain ketika salah satu di antara kalian lebih mengedepankan syahwat daripada perintah pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu sementara saudaraku. Saya lagi khutbah ini. Silakan. Nggak apa-apa Pak. Pak Ustadz nggak apa-apa wajar. Iya. Ya, yang tadi setan atau iblis nggak pernah henti-hentinya menggoda manusia, ya saya setuju Pak. Tapi kalau tafsiran saya, pandangan saya bukan tak berhenti-hentinya. Dia emang nggak bisa menyakiti Tuhan, makanya dia nggak henti-hentinya menyakiti manusia supaya menyakiti Tuhan, karena manusia itu kesayangan Tuhan Pak, begitu Pak. Makanya dia tak henti-hentinya. Itu kalau tafsiran saya begitu Pak. Karena iblis satu setan nggak bisa menyakiti Tuhan dengan cara akhirnya menyakiti lewat manusia untuk menyakiti Tuhan. Itu. Dan yang tadi Bapak bilang percaya sama Yesus membunuh merampok itu masuk surga, nggak setuju Pak saya Pak. Iya, kemarin ada sahabat kita yang bernama Tobat yang mengajarkan itu dan ajarannya tidak samar-samar. Salah itu Pak, mau kalau percaya sama Yesus surga itu salah. Bukan begitu. Bahkan orang yang udah percaya sama Yesus tapi nggak mempunyai kasih, kan siapa yang tahu kedalaman hati orang Pak? Cuma Tuhan. Kita berbuat baik di depan tapi di belakang di hati ngobul-ngobul, ini orang minta tolong mulu. Pahalanya naik gak Pak? Enggak. Ya kan? Enggak seperti itu kan? Ini orang minta tolong mulu.
Tapi dikasih dia berbuat baik, tapi orang yang ditolong itu senang. Wih, orangnya baik nih. Padahal di hatinya ngedumel yang nolongin. Itu nggak bakalan masuk surga juga, Pak. Iya. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, menyucikan hatinya itu kan tadi Bapak bilang dengan cara bertobat. Bagaimana bertobat itu? Bertobat untuk membersihkan hati itu kan bertobat dengan cara apa? Otomatis pasti dengan cara firman-Nya, Pak. Benar nggak? Iya, betul. Dengan perintah-perintah Allah. Bagaimana kita bisa tahu perintah Allah? Karena firman-Nya. Firman-Nya yang turun melalui nabi-nabi. Iya. Terus ini taruhlah firman yang turun ke nabi-nabi. Dan ada saya lah taruhlah, Tuhan suruh perintah untuk ini itu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bla bla bla. Saya akhirnya berpikiran gini, Pak. Tuhan sendiri nggak pernah ngerasain. Bagaimana saya mau nyuciin hati? Saya akhirnya nggak percaya sama perintah atau firman-Nya yang turun ke nabi-nabi. Saya masuk surga nggak, Pak? Kalau menurut Bapak? Gimana? Iya, saya dengan keras hati gitu, nggak mau langsung dari nabi, maunya Tuhan sendiri yang langsung ngerasakan. Masuk surga nggak saya kalau nggak menuruti perintahnya Allah? Karena saya nggak menuruti, karena dia cuma bisa nyuruhnya ke nabi-nabi doang, tapi nggak pernah turun untuk menjadi manusia, ngerasain apa yang namanya miskin, apa yang namanya sakit hati. Dia nggak pernah turun. Terus ketika saya mati kan ditanya, kenapa kamu nggak menuruti perintahku melalui nabi-nabi? Dan saya jawabnya begitu, Allah sendiri nggak pernah ngerasakan apa yang namanya sakit hati. Saya masuk surga apa tidak? Oke. Jadi pertanyaannya sangat baik. Adilkah Allah? Saya tanya gitu. Adilkah Allah ketika saya membela diri begitu? Allah kan adilkah ketika saya dimasukkan ke neraka karena protes, Allah nggak turun? Apakah itu Allah adil? Iya. Saya jawab ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, baik. Nah, disinilah kedudukan akal harus bekerja untuk kemudian kita menyadari Islam itu sangat mendudukkan Tuhan itu sebagai Khalik, pencipta. Betul. Yang maha berkehendak. Ya. Jangankan jauh ke pertanyaan saudara. Ketika kita baru mau dicipta, kita tidak pernah konfirmasi kepada Sang Pencipta. Ya Rob, wahai Engkau yang Maha Pencipta, saya mau diciptakan dalam rupa laki-laki dari seorang ibu yang adalah istri presiden. Dan saya mau dilahirkan di negara ini dengan kulit yang putih, alis yang tebal, gigi yang gondrong, kumis yang tipis dan seterusnya. Kita nggak pernah minta. Betul. Tapi kok seketika kita dicipta, kenapa? Ada yang maha berkehendak. Betul. Nah, pertanyaan saudara, apakah adil? Loh, saya yang mau. Saya yang ciptain kamu, ngapain kamu yang ngatur saya? Kamu yang Tuhan atau saya yang Tuhan? Nah, pertanyaan saudara itu lebih daripada posisi di mana kita tidak menyadari bahwa kedudukan Tuhan itu di atas segala-galanya. Dialah aspek yang kemudian mengatur segala sesuatunya, bukan makhluk. Karena itulah kemudian Allah menerangkan liyajziyallahu shadiqin basidqihim wa yu'azzibal munafiqin in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Jelas itu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Aku yang maha berkehendak, ketika aku berikan perintah, ketika aku kasih larangan, siapa yang kemudian mentaati perintahku, menjauhi laranganku, aku memberikan balasan kepada mereka yang benar. Liyajziyallahu shadiqin. Aku Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar.
Oleh karena itulah Allah mengatakan bisidqihim wa yu'azzibal munafiqin. Karena itu kebenaran dan mengasap orang yang munafik jika Sang yang Maha berkehendak menghendaki. Itu kata Allah. Innallaha kana ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Punya. Jadi kita nggak boleh kemudian, loh, kamu kenapa nggak turun juga ke bumi merasakan seperti saya? Lu harus merasakan seperti saya supaya lu tahu bahwa jadi makhluk itu nggak enak. Ya sudah, Tuhan akan jawab. Lah kalau begitu, lu jadi Tuhan aja sekalian. Bisa nggak lu jadi Tuhan? Biar lu utus saya menjadi manusia agar saya bisa rasakan seperti lu. Nah, gimana? Celaka kalau Tuhan mengatakan seperti itu. Oleh karena itulah kemudian di dalam Islam itu mendudukkan pencipta dalam posisi yang sangat-sangat mulia di atas dari segala-galanya. Gak boleh kemudian Allah itu ya disetarakan dengan makhluk. Gak boleh kemudian Allah itu, Tuhan itu disetarakan dengan ciptaan. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak ngantuk, tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Nah, esensi yang punya kedudukan sehebat ini, kemudian kita minta untuk merasakan menjadi makhluk, nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Itu namanya Khalik. Khalik itu adalah pencipta. Dia yang punya karya semua. Sang hasil dari karya tidak bisa kemudian protes terhadap yang membuat, menciptakan karya itu. Contoh, pabrik sepatu ketika kemudian membuat sepatu, sepatunya cacat, sepatu tidak akan mungkin protes kepada pabrik, kepada mesin. Wahai mesin, cobalah engkau menjadi saya. Enak kali kau tinggal mencetak. Saya ini siang malam ditusuk sama jarum, disabit dengan benang dan nggak mungkin. Itu logika sederhananya kayak begitu. Jadi yang diciptakan tidak mungkin kemudian memprotes yang menciptakan dia. Sama. Ada kekesalan terhadap kedua orang tua. Egois, ya. Mereka selalu memerintahkan seenak yang mereka mau, misalnya nih. Adakah di antara kita kemudian memprotes? Lu kenapa ciptakan saya dengan sikap seperti ini? Lu kenapa? Kenapa? Karena pada diri manusia itu disadari dengan insting yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan keturunannya ketika iblis itu bertanya, kenapa engkau ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi sementara kami dari sejak engkau ciptakan sudah menyembahmu, sudah memuliakanmu, sudah memujimu, tak usah kau ciptakan lagi Adam. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, salah satu rahasianya kata Allah, manusia ku beri insting ketuhanan kepada mereka. Jadi manusia itu ateis sekalipun ketika dia ketika mereka itu menghadapi satu masalah, maka dia pasti menghadap kepada esensi penciptanya. Secara spontan mereka ateis ini akan selalu berkata ketika ada masalah, ya Tuhan, oh my God. Apa artinya? Artinya bahwa pada dirinya Allah menyimpan insting bertuhan. Nah, ini kembali kepada pertanyaan sahabat saya. Bagaimana mungkin Allah dikatakan adil? Dia tidak pernah merasakan menjadi manusia. Ya sudah, kalau yang dikatakan adil itu Tuhan harus menjadi manusia,
Lalu kalau Tuhan menjadi manusia, sopo yang menjaga alam semesta ini, Nduk? Ya, itu ya begitu Pak, maksudnya bukan masalah pembahasannya siapa yang jaga alam. Artinya gini, kalau Tuhan jadi manusia apabila kayak ketemu orang kayak saya gitu Pak, dia bisa membela gitu. Bisa membela. Aku pernah turun jadi manusia waktu aku susah, aku nggak mencuri, waktu aku disakitin aku nggak membunuh. Kenapa kamu membunuh? Itu yang menjadi alasan nggak dia bisa membela diri. Allah itu membela diri, dan saya nggak bisa membela diri. Itu poinnya Pak. Dan yang menarik lagi Bapak yang mengatakan tidak bisa, nggak mungkin. Kamu ngatur saya, bukankah Allah Maha Besar? Siapa yang bisa menasihatin Allah atau Tuhan untuk turun atau mau turun jadi manusia atau tidak? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Cuma Tuhan yang mau. Cuma dia mau turun jadi manusia itu untuk apabila ketemu orang-orang seperti itu. Bukan masalah ciptaannya, sepatu ditusuk-tusuk, bukan. Ini artinya supaya ketemu ajaran seperti itu, dia berdalih seperti itu, Pak. Maksud saya seperti itu. Oke. Jadi bukan, saya katakan ini bukan masalah penciptaan. Saya sambil cas HP ya. HP saya. Pengajaran, masalah pengajarannya. Apabila Allah dihakimi, ya dia bisa berdalih gitu Pak. Jadi yang Anda maksud kapannya? Allah bisa dihakimi gitu. Dia bisa membela diri gitu. Kalau ada kehidupan setelah dunia, saudaraku. Ya, ada kehidupan setelah dunia. Dia pikir dunia ini sudah kekal. Begitu barangkali guru, dan dia tidak paham mungkin bahwa masih ada kehidupan. Dunia ini adalah ujian. Iya. Allah itu menghidupkan, mematikan, dan menghidupkan. Begitu kan? Iya, jadi yang Anda inginkan seperti apa polanya kemudian? Karena begini, kalau Tuhan itu kemudian datang dalam rupa makhluk, ya saya pun bisa protes. Ya. Anda selamat, ya kan? Nah, saya boleh protes. Kenapa kamu mati cepat kali? Kenapa nggak hidup seumur hidup jadi manusia? Kenapa nggak dari sejak Adam ada, kamu turun ke bumi? Menyuarakan kepada seluruh keturunan Adam, aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan, sembah aku. Kenapa hanya cuma tiga tahun? Anda menjabarkan diri Anda utusan, tidak pernah Anda mengatakan diri Anda adalah Tuhan itu sendiri. Tapi ternyata Anda adalah Tuhan itu, berarti Anda pembohong. Gimana tuh? Anda mengatakan diri Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara pencipta langit dan bumi itu maha kuasa, Anda nggak maha kuasa. Terus ternyata Anda ini adalah Tuhan. Yang pendusta siapa sebenarnya di sini? Anda lah yang patut masuk neraka, bukan saya. Nah, bicara itu tentang ketuhanannya kan tinggal diurut dari sejarah, Pak. Oke. Sekarang sejarah mana yang menceritakan bahwa ada manusia diciptakan untuk kemudian melahirkan pencipta? Itu di mana sejarahnya? Sejarahnya kan ada di kitab Taurat gitu, Pak. Kalau di perjanjian lama, kalau di Alkitab saya itu di perjanjian lama. Di mana di perjanjian lama dikatakan bahwa Tuhan akan datang diciptakan dengan cara dilahirkan oleh manusia? Ya kayak saya bilang yang kemarin itu anak darah akan melahirkan seorang anak dan dia akan menamakan Immanuel bla 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 gitu, Pak. Ya, tapi faktanya Yesus tidak pernah disebut Immanuel, Pak. Malah ketika Yusuf bermimpi, diperintahkan kepada dia, begitu juga ibunya, oleh malaikat disuruh kasih nama Yesus, bukan Immanuel. Gimana tuh, Pak? Nah, kenapa? yang saya tuduh pembohong siapa ini? Ya kan kembali lagi kan tadi kita kan penyucian hati, sudah penyucian hati gimana? Supaya karena itulah Pak orang turun, Allah turun, Allah jadi manusia. Nah, ketika itu kan Bapak bilang, kan saya juga bisa protes kalau Allah turun kenapa bisa mati? Begitu kan, bukan poinnya bukan di situ, maksudnya apabila dihakimi menang Pak, diadili gitu Pak. Kayak ketemu orang saya, kayak ketemu orang-orang yang kayak saya gini, Allah nggak ngerasain apa nama miskin gitu. Tapi kalau nggak ketemu orang saya,
Ya mungkin bisa aja Allah nggak turun. Tapi kalau ketemu kayak orang-orang saya, jawabnya Allah apa jawabnya? Saya mau tanya. Oh bentar Bang Zuma, kayaknya Bapak ini pengen Tuhan tuh harus ngerasain miskin, susah, melahirkan sakitnya gimana. Mungkin gitu kali Bang Zuma. Udah ngerasain, bukan Iya, pengen. iya. Gitu Bang Zuma. Jadi dia ingin Tuhan itu ngerasain melahirkan sakitnya gimana. Justru aneh, Tuhan Anda nggak ada yang perempuan, Tuhan Anda laki-laki, dia nggak ngerasain gimana penderitaan kami gitu. melahirkan. Ya Silakan, sudah, Bang kalau Zuma. begitu nggak adil dong Tuhan Anda kalau gitu. Kenapa? Dia nggak pernah merasakan menjadi suami seperti yang saya alami, kehilangan istri. Gimana itu, Pak? Bukan tuh. Istri, Pak. Kalau buat pengajaran bukan laki-laki atau istri. Adakah seorang mencuri karena yang pencurinya cewek semua atau cowok semua? Nggak ada. Bukan itu. Kan Anda mengatakan Tuhan itu harus merasakan seperti yang saya rasakan, seperti yang Anda alami, menjadi miskin. Nah sekarang saya hidup membesarkan 3 anak, kemudian istri saya pergi. Tuhan Anda pernah rasakan itu enggak? Enggak pernah nikah. Kenapa? Tuhan Anda pernah merasakan menikah ditinggal istri enggak? Kan pengajaran yang saya bilang, Pak. Pengajaran. Nah, ini pengajaran bagaimana kemudian Tuhan sesuai dengan keinginan Anda harusnya datang ke bumi, mengambil wanita menjadi istrinya, kemudian sang istri dimatikannya, supaya kita melihat nih gimana contoh yang diberikan Tuhan ketika istri ditinggal oleh seorang suami. Gimana tuh? Kayak sekarang nih saya laki-laki ditinggal istri, saya laki-laki normal, anak-anak saya belum bisa ada wanita lain dalam rumah tangga saya. Apa yang harus saya lakukan sesuai yang dicontohkan oleh Tuhan yang telah menjadi laki-laki manusia? Saya mau tanya, Silakan. Bapak ditinggal istri sakit hati nggak? Gimana? Bapak ditinggal istri sakit hati Ya nggak? sedih lah, bukan sakit hati, sedih. Saya sekali sedih, ya, Bang. saya terharu, saya ditinggal. Waktu ditangkap di Taman Getsemani, bahkan di penjara, murid-muridnya meninggalkan dia, itu kan ada. Itu beda itu Pak, Beda ini lah, istri Pak, ini istri. Bukan poinnya hati. Ini bukan istri. Nah sekarang begini, sama enggak perasaan kalau ditinggal istri dengan ditinggal teman Pak? Enggak, poinnya di hati Pak. Kan makanya temanya aja penyucian hati. Poinnya di hati, penyucian hati. Oke, sekarang sekarang kita balik nih. Sekarang kita balik. Yesus mampu bermukjizat. Kenapa nggak diberikan juga kepada saya, bisa membangkitkan orang mati agar saya bangkitkan istri saya? Kenapa? Adil nggak tuh? Karena Bapak nggak percaya. Banyak kok saya belum pernah melihat ada orang Kristen level titel apapun dia membangkitkan istrinya yang sudah meninggal, Pak. Ya itu kan kasih karunia, tapi ada nggak Pak? Ya udah kasih kepada saya juga kasih karunia, Pak. Kasih juga kepercayaan kepada saya supaya saya bisa membangkitkan istri saya gitu loh. Kalau Bapak mau minta kasih karunia harus percaya dulu. Bagaimana mau minta kasih karunia kalau nggak percaya? Percaya gimana? Percaya sama Yesus. Percaya sebagai apa? Membangkitkan. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Loh, saya ini masih waras, Pak. Gimana saya mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan sementara dia manusia? Permisi Bang Zuma. Saya mau tanya sama Pak Joshua. Pak Joshua bisa menghidupkan orang mati? Belum. Berarti dia juga nggak percaya. Kenapa? Pak Joshua bisa menghidupkan orang mati? Kalau menghidupkan orang mati saat ini saya belum, karena butuh kekudusan yang sangat kudus. Oh berarti Yesus belum tidak adil. Yesus tidak adil karena tidak sama dengan Bang Joshua. Kalau saya sampai melekat, saya masih belajar. Kalau sampai saya benar-benar melekat hati saya kepada Yesus, saya percaya saya bisa menghidupkan orang mati, Pak. Gak bisa, Pak. Pertama, Anda itu lahir dari bapak dan ibu. Kedua, bapak sudah punya istri, punya anak. Gak bisa sama seperti Yesus, Pak. Gak bisa. Loh, kan tadi bicara penyucian hati. Ya, sudah, oke. Berarti selama 2000 tahun, sia-sia kedatangan Yesus. Kenapa? Belum ada orang Kristen yang mampu seperti Yesus. Benar nggak? Loh, belum ada itu orang Kristen mampu seperti Yesus. Bapak nggak pernah lihat YouTube?
Bahkan apa YouTube-nya, gimana YouTube-nya? Bapak tahu nggak Pak? Bapak boleh ke Bakti Yuda, rumah sakit Bakti Yuda. Dia 40 hari waktu bayi udah selamat. Terus? 40 hari di opname. Terus lalu? Bapak saya berdoa. Dan sampai sekarang hidup. Makanya dibilang di rumah sakit Bakti Yuda saya anak-anak termahal. Bapak saya yang doain sama mama saya. Dokter udah angkat tangan. Berarti bapak Anda sama Yesus sama? Bukan. Nah itu yang arti bukan objeknya, artinya kuasa Pak. Karena ya, hatinya Pak Yosua kan bicara keadilan. Keadilan harus sama menurut versi Pak Yosua. Ini kan bicara hati. Mungkin saat itu bapak saya dengan hatinya lagi benar-benar berharap sama Yesus, dan sampai sekarang saat ini saya hidup Pak. Tidak, maksudnya Pak Yosua bicara masalah keadilan. Keadilan harus sama. Tadi bagaimana Bapak bicara, Pak Zuma kan bicara tentang bagaimana ditinggalkan istri. Ini bukan masalah tinggalan, ini bicara tentang hati. Penyucian hati. Kalau berbicara mengenai hati, Yesus pernah nggak merasakan kehilangan istri hatinya tuh? Lah, hatinya gini, bukan kehilangan istrinya. Apa yang menyebabkan kehilangan? Sakit hati nggak? Bukan masalah. Enggak adil kalau begitu. Saya kehilangan istri, dia kehilangan teman, kok disetarakan, gimana sih Pak? Loh, bukan begitu, ini bicara hati untuk tetap hati. Nah, iya, justru itulah kemudian hati yang menjadi sandarannya. Teman dengan istri sama nggak Pak menurut Anda? Kehilangan istrinya kenapa? Sekarang saya tanya, sama nggak teman dengan istri, sama nggak? Kenapa Bapak? Kehilangan istrinya kenapa? Tidak akan mungkin pernah sama, tidak akan mungkin adil Pak. Pertama, Yesus Tuhan. Dengarkan saya. Yesus Tuhan, dia mau kehilangan semua muridnya juga nggak apa-apa karena dia Tuhan. Saya manusia biasa Pak. Enggak, Bapak kehilangan istrinya kenapa? Saya mau tanya. Mati larinya ke sana. Nah, tadi Bapak bilang nggak adil kehilangan istri. Lah memang nggak adil. Tunggu. Aneh Anda ini. Jangan lari-lari Pak. Nah sekarang ketika Yesus kehilangan murid di Markus 14 nomor 50, muridnya cuma lari meninggalkan dia. Masih ada. Dia masih bisa melihat istrinya, murid-muridnya. Lagian dia Tuhan kok. Dia bisa menciptakan muridnya kembali. Lah saya gimana? Kehilangannya kenapa? Meninggal atau kenapa? Meninggal. Meninggal kan itu kan bicara udah waktunya Pak. Loh, ini kan berbicara mengenai perasaan katanya tadi, bukan berbicara mengenai waktu. Adil nggak itu? Sekarang begini Pak, dengar. Yesus itu adalah Tuhan menurut Anda. Dia yang memiliki segala-galanya, betul? Iya. Kalau dia kehilangan 1 murid atau 100 miliar murid, rugi nggak dia? Ya enggak ada ruginya Pak. Nah, sama enggak dengan saya yang manusia biasa ini? Kehilangan istri yang paling saya cintai, sama enggak? Ya enggak sama. Itu kan nah, udah. Jadi jangan Anda menginginkan Yesus itu Tuhan, sehingga Anda mengatakan, Tuhan adil kalau Tuhan itu sudah pernah menjadi manusia. Ternyata setelah dia menjadi manusia, kehilangan miliaran murid pun tidak ada apa-apanya. Gimana itu Pak? Bukan Pak, meninggalkan bukan? Gimana? Poin masalahnya apa? Meninggalkan kan? Sekarang begini, kalau Yesus pencipta langit dan bumi ditinggalkan miliaran muridnya, rugi enggak dia? Enggak rugi. Nah, terus apa keadilannya dengan saya yang kehilangan istri? Dia kan ditinggalin sama muridnya Pak. Rugi enggak dia? Merasa sedih enggak dia? Iya, dia kan ditinggalkan sama muridnya. Nah sekarang dia merasa rugi enggak? Merasa hidupnya itu tersisi enggak? Merasa hidupnya itu dalam kesedihan enggak? Berkepanjangan ditinggal sama muridnya. Pak, pengajarannya jangan membalas sakit hati dengan sakit hati. Bukan masalah poin itunya Pak, meninggalkan. Allahu Akbar. Memang Anda akan susah karena Tuhan Anda warnai dengan makhluk. Nggak bisa Pak. Nggak akan kemana-mana itu larinya. Anda pasti akan muter-muter di situ. Tadi saya bisa bilang dong, Bapak percaya nggak Maha Kuasa? Allah. Saya percaya Allah itu Maha Kuasa. Nggak bilang nggak bisa. Terus kalau Tuhan itu Maha Kuasa,
bisa nggak dia tidak maha kuasa? Bisa, tidak maha kuasa bisa. Loh, di mana ada Tuhan tidak maha kuasa? Lah kan tadi Bapak nanya bisa nggak? Bisa. Maha kuasa itu kan beliau. Oke, berarti kesimpulannya Tuhannya Kristen itu bisa tidak maha kuasa, betul? Ya tidak maha kuasanya bisa, tapi bukan karena benar-benar dia nggak bisa. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Tuhannya orang Kristen bisa tidak maha kuasa, betul? Ya enggak betul. Nah, sekarang bisa enggak? Oke, Anda mengatakan Tuhan itu tidak bisa tidak maha kuasa. Nah sekarang, bisa tidak Yesus itu berkuasa kemudian untuk mengetahui hari kiamat? Untuk mengetahui kapan hari kiamat? Bisa. Di mana dalilnya? Hah? Dalilnya di mana? Di Alkitab atau di mana? Ya, di mana dalilnya? Terserah bahwa Yesus itu tahu hari kiamat, itu dalilnya di mana? Dalilnya ada di Alkitab. Iya, coba tunjukkan kepada saya. Sebentar. Itu ada di Matius, tanda-tanda akhir zaman, Pak. Bukan tanda-tandanya, Pak. Kapannya yang saya tanyakan. Oh, kiamat waktu dan itunya. Iya. Kalau itunya emang nggak ada, tapi tanda-tandanya udah ada, Pak. Kalau tanda-tandanya orang semua juga tahu, Pak. Iya. Tanda-tanda kiamat. Tadi sudah diuraikan salah satu tanda kiamat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Orang tahu. Sekarang yang saya tanya, Anda mengatakan Tuhan Anda maha kuasa katanya, ya kan? Kalau Tuhan Anda maha kuasa, kenapa dia merasa kehilangan setelah ditinggal muridnya? Kehilangan setelah ditinggalkan muridnya? Iya. Dia bukan kehilangan setelah tinggal muridnya. Lalu apa Anda bandingkan dia dengan saya? Pengajarannya, Pak, ketika murid-murid tinggalin, dia berusaha deketin lagi untuk nah, terus mana kemahakuasaannya coba di situ? Hah? Mana kemahakuasaannya? Kemahakuasaannya ya kasihnya itu, Pak, ajaran cinta kasih. Ajaran cinta kasih gimana ceritanya? Anda ini bulat. Ya, ketika Anda mengatakan Tuhan Anda maha kuasa, tapi ternyata ketika saya kehilangan istri, Anda sandingkan dengan dia yang kehilangan murid di Bukit Golgota. Gimana itu? Saya yang tidak maha kuasa, Anda sandingkan dengan Yesus yang maha kuasa. Cocok enggak, Pak? Ya. Cocok enggak? Cocok. Enggak cocok. Berarti gagal dong Anda menyetarakan bahwa Tuhan itu harus adil, harus menjadi manusia juga. Ternyata setelah menjadi manusia dia maha kuasa, saya kagak. Adil nggak itu? Lah, bukan begitu, Pak. Masalahnya kan tadi saya bilang. Ya bukan begitu. Kalau Anda mau lari ke tempat lain memang. Anda mau berkelit memang bukan begitu. Ini betulnya berdebat. Jadi kalau namanya diskusi, ini kesalahannya di mana? Kayak tadi kan Bapak bilang, kalau saya bilang Allah turun, Tuhan turun, Bapak bicara Tuhan nggak turun. Nah, titik permasalahannya di mana? Itu yang namanya diskusi. Kalau ini namanya berdebat karena nggak bakalan ketemu, Pak. Nah, sekarang begini, Bos. Begini. Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Ya. Menurut Anda, saya tanya, Yesus itu Tuhan? Iya, menurut saya Yesus Tuhan. Oh, ketika dia manusia, dia masih Tuhan? Iya. Nah, Tuhan dengan saya semua Anda sandingkan gitu. Adil enggak? Iya, nggak adil. Terus kenapa Anda sandingkan saya dengan Yesus? Kenapa Anda katakan adil ketika Tuhan menjadi manusia? Sementara Tuhan Anda setelah jadi manusia ternyata tidak adil kalau dibandingkan dengan manusia. Ini gimana ceritanya, Pak? Ceritanya kan kayak begitu, Pak. Kan saya bilang, ini suatu... Ya, coba Anda uraikan. Yang mana? Sisi adilnya di mana? Adilnya, wah luar biasa. Dia mau turun jadi manusia, merendahkan diri. Nah, sekarang setelah dia menjadi manusia, apakah setara dengan manusia lain? Tidak. Mana adilnya kalau begitu? Tidak setara dengan manusia ya, lain. Terus mana? Yang adilnya yang mana? Tidak setaranya kenapa? Karena dia puasa. Tapi yang saya tanya,
Yang saya tanya, adilnya di mana? Adilnya di situ lah Pak. Di saat dia kembali menjadi firman-Nya kembali ke Tuhan, ketika saya mati, saya bisa ikuti ajaran-ajaran ketuhanannya, karena dia sendiri pernah merasakan, saya akan mengikuti yang namanya sakit hati, jangan membalas sakit hati. Saya tidak akan mencuri, saya tidak akan berbohong, karena dia pernah merasakan. Itu yang dibicara adilnya Pak, menurut pandangan saya. Oke, saya hargai pandangan Anda. Berarti ketika Tuhan menjadi manusia, sekarang begini Pak, kalau ayam bisa berbicara, hebat enggak? Ya hebat. Kalau manusia bisa berbicara, hebat enggak? Manusia bicara bisa hebat. Apa hebatnya Pak? Loh, kodratnya memang dia bisa berbicara kok. Bapak kalau bicara adil. Enggak, saya tanya dulu. Ini bukan masalah adil. Ayam bisa berbicara, hebat enggak menurut Anda? Hebat. Ayam bisa bicara, hebat. Hebat, iya kan? Nah, manusia bisa berbicara hebat atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Nah, kalau Tuhan menjadi manusia, hebat enggak? Hebat. Loh, kok bisa Pak? Ya bisa, ya kan tadi saya bilang pengajarannya itu hebat, dia loh orang yang maha kuasa, kok mau jadi manusia. Ternyata ketika dia mau jadi manusia, artinya dia pengen menunjukkan bahwa ini loh ajar-ajarannya. Di mana hebatnya Pak? Coba, apa kehebatannya di situ Pak? Coba, Tuhan menjadi manusia, ya kan? Kehebatannya dia mengajarkan kasih Pak, hukum terutama itu, dua hukum kasih yang mana yang Anda katakan kasih? Ini yang saya penasaran di Kristen ini, apa itu kasih? Coba tunjukkan esensi dari kasih yang Kristen punya itu yang mana? Kasih itu ya kalau bahasanya gini, nggak jauh beda kayak kalau kamu nggak mau mencubit, jangan dicubit, itu kasih. Tapi lebih dalam lagi apa? Kalau kamu dicubit, jangan mencubit kan? Tapi keajaran Yesus apa? Kalau kamu ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan, begitu. Ajarannya tidak